Jadi menurutnya Bang Gus, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kau berada di situ aku ada. Ada temanku datang membawa ceritanya. Ku sambut dengan kopi. Kopi mantap sekali. Biarkan kopi yang menentukan obrolan kita kali ini. Yeay. Halo semua sahabatku dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahteranya, namo budaya, salam kebajikan dan semoga sehat selalu semuanya. Tadi temanya ngopi, berarti saya ngopi dulu ya. Ya, Nah, ngopi dulu. ngopi dulu. Jadi biar keren gitu kayak yang lain-lain kan. Iya, biarkan kopi yang menentukan. Jadi teman-temanku semuanya, kembali lagi di acara Gado-Gado bersama Hans Raik. Wah, yang akan membahas seputaran apapun yang ada di lingkungan kita, di Indonesia, di negara kita atau dimanapun. Selama itu masih bisa dibahas, akan kita bahas. Dan kali ini Hans Raik tidak sendirian, tetapi ditemani oleh teman Hans Raik juga sih, yang sangat fenomenal. Wah, yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba dia jadi fenomenal. Luar biasa. Mungkin sebagian subscriber ini yang nonton Hans Raik nanti ini, yang nonton video ini akan tampil, mungkin sudah tahu siapa beliau ini. Kalian bisa lihat di YouTube, bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di platform-platform digital yang setiap hari seliweran pasti ada. Apalagi di Facebook. Wah, luar biasa. Siapa dia? Dia adalah Gus Heri. Assalamualaikum Bang Gus. Waalaikumsalam. Gimana? Kita gini dulu, formalitas. Iya, Kan sebenarnya. harus gitu kan. Iya Biasa sih. kalau acting harus gitu. Ada Salam begini. ini ya, salam apa Ah. ya? Salam tos ya. Salam tos. Nah. Jadi nggak boleh salaman lagi, sekarang tos aja. Padahal sama-sama nempel juga Sama ya. nempel Ya, juga. tapi nggak apa-apa lah. Iya, tapi kita Tapi sebelum dimulai acara ini Hans, ini kan lagi banyak virus ya. iya, Saya untuk mencegah virus, saya merokok ya. Karena virus takut dengan yang panas. Merokok sama ngopi itu kan mencegah ini ya, virus ya. heeh. Barangkali. Barangkali. Oke, ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah safety ya, sama teman-teman sudah prokes juga. Iya. Ini kebetulan juga ada hand sanitizer di sini. Udah apa anti swab apa Ya, swab. pokoknya begitulah. Begitulah pokoknya ya. Udah swab walaupun saya belum divaksin. Ya, pokoknya kita udah swab. Dan sekali lagi nanti di sela-sela obrolan, jikalau ada sahabat atau yang nonton atau subscriber yang tidak berkenan dengan obrolan kami mohon maaf duluan ya Bang Gus ya. Kami mohon maaf dengan hati yang tulus, karena kami juga berdua adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Wah, mantap. Oke, kita langsung aja nih. Halo Bang Gus. Nah, Halo, gimana kabarnya Hans? biasanya host duluan yang nanya. Dia Oh, yang gitu. nanya. Saya kebiasaan jadi host juga. Iya juga sih, soalnya. dia biasanya kan dia Gitu ya? jadi host, biasanya ngobrol, dia biasanya apa sih namanya Bang Gus ya, kalau Bang Gus lagi tausiah ya? Iya, Biasa tausiah, ada acara acara. di akademi lah. Jadi dia biasa forum. ngobrol. Mm-mm. Jadinya Jadi bingung ngobrol Iya. ketemu ngobrol kan gitu. Oke, jadi gini, sebelum kita mulai kita tanya dulu. Apa kabar nih Bang Gus? Alhamdulillah, walaupun kurang baik keadaan, tapi kalau secara jasmani maupun rohani sih sehat. Amin. Yang penting sehat. Intinya Sehat. sekarang tuh sehat ya. Iya. Sehat jasmani dan rohani, yang penting kantong juga kalau bisa sehat. Iya, yang penting kantong sehat, karena kalau cuma sehat aja banyak itu yang gangguan jiwa sehat tapi nggak ada duit juga kan. Jangan, Iya. pokoknya kalau ngomongnya gangguan jiwa nggak apa-apa, tapi jangan yang hurufnya depan G karena kita kena somasi nanti. Enggak, karena kita sama-sama G juga kan, sama-sama gila juga gitu. Ya oke. Yang penting sehat semua intinya.
Keluarga sehat Bang Gus? Alhamdulillah semua sehat, dan juga saya mohon maaf saya sambil merokok supaya enjoy aja ya. Jadi yang nggak merokok jangan merokok karena merokok memang nggak baik. Ya. Ini memang untuk mencairkan suasana saja. Sebenarnya sih nggak masalah ya, mau ada yang merokok mau enggak, yang penting ya nggak apa-apa sih sebenarnya Ya, Bang Gus karena ya. kan kalau merokok ini kan harus lihat situasi, Iya. terus waktu, terus sama keadaan. Jadi merokok ini memang nggak boleh, memang ini dilarang. Tapi kan tergantung waktunya. Iya. Nggak mungkin di mall kita merokok kan. Nah, Iya. waktu sholat kita merokok, waktu apa ya. Tapi dengan ini kita kan lagi ngobrol santai aja. Jadi saya rasa it's okay sih, no problem. Tapi ada peribahasa juga merokok itu merusak mata. Mata pencarian. Mata pencarian. Enggak, itu intermezzo ya. Intermezzo. Itu sahabat. Nah, oke, jadi kita langsung aja nih karena sama Bang Gus ini panjang banget sebenarnya kalau mau ngobrol. Dari awal saya ketemu beliau ini, Hans ketemu beliau itu panjang banget ya. Mulai dari Hans tuh ngamen, terus ketemu sama kakaknya Bibi Romeo. Iya. Udah ada dia ini pokoknya udah berkecimpung di kehidupannya Hans. Sampai kita keliling-keliling tengah malam pernah, ya kan? Itu luar biasa pokoknya dulu ya. Ada sahabat kita juga yang sudah pulang kampung, ada juga sahabat kita yang sudah ya udah kembali. Masa-masa kita menjalani hidup sebagai musisi, sekarang musibah dan akhirnya menjadi musyawarah kan. Akhirnya gara-gara ada musibah inilah kita jadi musyawarah. Jadi gini, Bang Gus ini selama aku berkecimpung di musisi juga ya, udah lama gak ketemu, aku udah pernah lihat dia di TV, di acara pagi-pagi happy. Nggak apa-apa ya nyebutin acaranya Bang Gus? Nggak apa-apa. Acara Uya Kuya itu ya, pagi-pagi happy ya? Nggak tahu, saya lupa juga. Pokoknya waktu Bang Gus ini jadi gitaris salah satu band rock, ya kan? Tapi itu band rocknya seliweran loh di TV. Beneran, personilnya pada seliweran. Dia juga dengan gaya rocknya, gaya pendiamnya. Dulu Bang Gus ini terkenal dia diem. Orangnya diem ya Bang Gus ya dulu. Saya sangat pendiam, hanya mengikuti mulut-mulut yang pada ini aja. Teman-teman kan pada bawel, jadi akhirnya saya mengimbangi aja. Iya. Kalau pendiam sih saya sejatinya pendiam, sopan santun, Pemikir. Ya. Jadi sebenarnya Bang Gus ini dulu pendiam, pemikir. Tapi yang bikin Hans ini sebenarnya udah lama pengen ketemu ya. Mungkin berjalannya waktu kita pernah live tapi terpotong live di Instagram ya Bang Gus ya. Terpotong waktu itu ada jaringan apa nggak tahu ya, waktu itu tiba-tiba nggak jadi. Karena aku ngelihat beliau ini ternyata di Facebook udah rame, di YouTube udah juga luar biasa, sampai konten dia yang masuk ke dalam kontennya Bang Gus yang ngasih handphone ke preman. Aku juga tahu itu Bang Gus. Iya, gue ngikutin kan. Masa? Iya, konten dia ngasih handphone ke preman di bawah jembatan. Bener nggak itu Bang Gus? Betul. Ya itu bukan preman sih kayaknya Bang Gus ya, dia orang yang tinggal di bawah jembatan ya. Iya, memang banyak saudara-saudara kita yang kurang mampu juga kan, yang memang nggak mendapatkan perhatian. Jadi ya kalau bukan kita kan siapa lagi yang bisa memberikan perhatian. Kebetulan kan kita memang dari awal berdiri kan memang dari bawah dulu kan. Dulu kita ngamen, dulu kita sosialisasi ke rakyat-rakyat yang kecil kan, yang menengah ke bawah. Jadi saat ini ya nggak ada masalah kita mempedulikan mereka sebagai balas jasa dulu kita seperti itu kan. Benar. Ya jadi itu juga saya pribadi udah pernah ngalamin ya, tidur di tempat-tempat kayak gitu dulu masih ngamen ya, bahkan tidur di kandang di markas pengamen dulu sampai akhirnya ada tikus segede ini gigit kaki. Dulu sampai pagi nggak bisa tidur, akhirnya bayar busway dulu Bang Gus. Iya. Kepingin tidur masuk ke busway bayar 3.000 sampai keliling, akhirnya bisa tidur, balik lagi ngamen lagi. Ya, itu dulu udah saya alami ya, akhirnya bisa ketemu Bang Gus juga. Dan yang jadi pertanyaan saya, kok bisa Bang Gus tiba-tiba beralih gitu. Padahal dulu dia kan dunia musik. Dia dunia musik bener-bener ya, dia punya studio rumah, di rumah itu studio mini untuk recording, menghasilkan karya. Dulu dia punya band namanya Nukoin, saya masih inget banget. Iya. Nukoin, luar biasa bandnya, lagunya enak. Lu masih ingat kalau disuruh buka di YouTube masih ada. Jejak digitalnya beliau ini masih banyak banget. Iya Bang. Terus kompilasi dulu Bang yang bikin. Iya. Terus ya kayak gitu, akhirnya yang aku mau tanyakan, kenapa bisa jadi seperti ini Bang Gus? Mungkin tekanan. Tekanan apa itu?
Jadi awal saya menjadi musisi itu kan saya merasa sangat jauh dengan Tuhan. Ya. Masalah-masalah saya sangat sulit untuk diselesaikan. Bukan berarti kita menjadi musisi itu jauh dengan Tuhan, tidak. Cuma kan memang waktu itu identiknya pergaulan saya memang menjauhkan saya ini dengan Tuhan. Nah, akhirnya dikala saya mengalami masa kesulitan itu, saya mendengar azan. Begitu saya dengar azan, untuk apa sih saya nggak coba-coba saya sholat. Saya belajar tuh untuk sholat tuh. Begitu saya belajar untuk sholat, saya perhatikan dan saya teliti, sholat ini saya dapatnya ketenangan apa aja. Saya pakai buku tuh Hans, pakai buku. Oh kalau saya sholat 5 waktu ini, dapatnya hari ini ketenangannya ini. Besok saya tes lagi, saya nggak sholat. Saya nggak sholat. Nah begitu saya nggak sholat, masalah itu ada aja. Nah akhirnya saya putuskan saya harus berubah, saya harus sholat. Nah setelah itu saya berpikir lagi, seseorang ini kan manusia ini disibukkan oleh berbagai macam aktivitas. Benar. Nah otak kita itu nggak bisa refresh dengan kita menjalankan ibadah maupun itu 5 menit, 10 menit, itu refresh bagian daripada otak kita. Begitu kita refresh, kita fresh lagi, baru kita bisa berpikir lagi. Nah, kenapa kita juga dianjurkan untuk bangun malam, untuk kita melakukan ritual ibadah ya, sholat atau apa ya? Itu dikarenakan untuk kita berpikir tentang apa sih itu Tuhan. Ya. Nah, karena setelah saya amati, ternyata kita mengenali Tuhan itu tidak bisa menggunakan hati langsung kan. Karena saya lihat dari Nabi Ibrahim, kenal Nabi Ibrahim? Ya. Saya aja nggak kenal kok, Hans kenal. Ya kan kenalnya kan. Tahu, tapi nggak kenal kan? Saya aja nggak kenal. Nabi Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu mengenal Tuhan tidak menggunakan hatinya, tapi mengenal Tuhan menggunakan akalnya. Karena akal ini diciptakan untuk mengenali rasa. Rasa ini kan hati. Ya. Kita mau tahu rasanya kopi harus menggunakan akal. Gimana cara dapat kopinya, gimana cara kita nyeduh kopinya, ya kan? Nah, hati ini kan tempatnya Tuhan, rumah Tuhan, ya kan? Ya. Nah, Tuhan ini berkedudukan di hati kita. Maka dikala kita ini pengen mengenali Tuhan, ya harus menggunakan akal kita. Ya. Nabi Ibrahim begitu dikatakan ini Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim bilang, bukan. Ini bukan Tuhan, masa Tuhan modelnya kayak gini? Ya. Ini bulan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, dia kan berpikir menggunakan akalnya. Nah, dari situlah setelah menemukan Tuhan, maka Nabi Ibrahim menyimpan Tuhan di dalam hatinya. Nah, akhirnya kenapa kita harus bangun malam? Kenapa kita malam-malam harus menyendiri? Supaya kita refresh dan mengenali diri kita sendiri. Benar. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Itu saja sih. Begitu jadi sahabatku semua. Jadi kalian mungkin kalau kalian yang mau lebih dalam lagi untuk pengetahuan tentang keagamaan, kalian bisa juga langsung ketemu Gus Heri nih. Gimana ini Bang Gus ketemunya misalnya? Mau merapat, mau gabung di GH Academy Pusat ada di Jalan Bambu Kuning 4 nomor 46A. Cengkareng, Jakarta Barat. Jadi letaknya kita di Jakarta Barat. Sudah terdiri dari beberapa keanggotaan, memang banyak. Sebetulnya kita ini yayasan, cuma karena saudara-saudara dan teman-teman kita banyak, jadi seolah-olah terkesan seperti organisasi. Ya. Jadi kalau Hans pribadi itu kan sering lihat Bang Gus ini di sosial media. Kadang dia lagi live di Facebook, beliau lagi live Facebook, aku tuh nonton sampai ketiduran Bang Gus. Sampai ketiduran aku dengerin Bang Gus. Jadi makna-makna itu banyak ya. Kebetulan aku juga orang pendengar, aku ini kan orangnya pendengar Bang Gus. Seperti ada juga konten Bang Gus yang aku tonton tentang tongkat ini Bang Gus. Pokoknya kontennya Bang Gus tuh kalian bisa lihat di channel YouTube-nya dia ya. GH Academy ya. Channel YouTube GH Academy, atau kalian mau masuk di fanspage ya, apa? Grup Facebook. Iya, pokoknya GH Academy atau Gus Heri gitu. Jadi awal aku ketemu Bang Gus ini, dulu sebelum aku ketemu beliau ini begini,
masih di dunia recording, beliau ini pernah cerita kayaknya Bang Gus. Masih ingat nggak Bang Gus cerita sama Han? Yang mana tuh? Di sebelah rumah dulu Bang Gus ada orang yang rumahnya banjir. Oh iya, Orang betul. itu dianggap satu kampung gila, tapi Bang Gus ngobrol sama dia. Oh iya. Yang tadi dia ceritain. Itu nggak ada yang tahu mungkin orang-orangnya. Ah. Aku tahu dia pernah cerita. Itu orang itu gimana sekarang? Alhamdulillah kayaknya sih sehat beliau. Karena saya sering lihat postingan-postingan Facebook, sehat alhamdulillah. Mungkin sekarang sudah punya keluarga kan, punya istri, punya apa. Alhamdulillah. Jadi mungkin waktu aku ke rumah Bang Gus yang di sana dulu itu di sebelah rumah ya Bang Gus ya. Banjir, dia tidur situ. Namanya Gus Afwan. Gus Afwan. Jadi beliau putra dari Kiai Haji Sawabi. Nah, benar. Master agama. Tapi orang di pikiran orang-orang sana dia suka menyendiri gitu. Suka menyendiri. Jadi gini Hans, semakin kita dekat dengan seseorang, tidak mungkin kita menunjukkan kedekatan kita. Ya. Contoh, saya Hans ini istri saya. Mungkin nggak sih kita menunjukkan kemesraan kita di depan orang? Ya. Nggak mungkin kan? Ya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mungkin nggak kita memamerkan kedekatan kita dengan Tuhan? Contoh gini, mungkin nggak kita puji istri kita setiap hari? Hidung kamu bagus, kamu cantik. Nggak mungkin kan? Pasti kan kita, pesek. Itu kan apa? Itu ungkapan-ungkapan kasih sayang. Jadi itu kan bahasa-bahasa majas. Ya, majas, ironi, litotes, hiperbola kan, metafor. Atau bahasa-bahasa supranatural atau spiritualnya siloka. Bahasa-bahasa siloka. Jadi seseorang itu makin dekat dengan Tuhan, dia tidak akan menunjukkan dirinya itu dekat dengan Tuhan. Hans dekat dengan istri, semakin sayang semakin lama, pasti akan merasa seolah-olah jauh kan? Ya. Nah makanya kadang-kadang ribut mulu, yang perempuan ini merasa dijauhin, dicuekin kan, karena nggak dirayu kayak dulu. Padahal ungkapan-ungkapan kasih sayangnya, kemesraannya kan sudah berbeda. Begitu juga kita semakin dekat dengan Tuhan, ungkapan-ungkapannya udah beda, udah nggak mencerminkan kita ini dekat banget dengan Tuhan, tidak. Nah makanya beliau itu yang saya pelajari ya seperti itu. Beliau ini dekat dengan Tuhan, tapi seolah-olah menutupi dirinya supaya jangan kelihatan orang lain kalau beliau ini dekat dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Nah kalau tadi juga Bang Gus juga ada cerita. Intinya setiap Bang Gus itu bertausiah itu tadi yang cerita tentang tasawuf ya. Bang Gus itu bertasawuf ya. Nah jadi kan kalau di zaman sekarang tuh jarang ya yang tasawuf ya. Tasawuf yang tidak disadari mungkin banyak. Tidak disadari. Tapi kan kita harus paham apa itu tasawuf. Apa kan kita kalau kita masuk ke dunia Muslim atau Islam, kan, itu ada yang namanya syariat, ada yang namanya thariqah, ada yang namanya hakikat sampai kepada makrifat. Nah terkadang banyak orang yang salah dalam pengertian. Bukan berarti salah, hanya salah sedikit pengertiannya saja. Jadi seperti ini Hans. Orang yang mempelajari kehidupan antropologi, terminologi sampai dengan epistemologinya, maka orang-orang itu disebut orang-orang yang mempelajari filsafah. Ya. Nah, orang-orang filsafah itu disebut filsuf. Sorry teman-teman, tadi terputus sedikit ya suaranya, kita lanjut lagi. Jadi sampai di tadi tasawuf. Monggo Bang Gus dulu. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam bahasa Islam, yang tadinya filsuf, ini menjadi sufi. Yang tadinya filsafah menjadi tasawuf. Yang tasawuf bukan berarti thariqah. Ya. Karena seorang tasawuf belum tentu dia bisa mengajar, dia mempunyai metode atau bisa menuangkan paradigmanya. Nah, kalau dia sudah bisa menuangkan paradigmanya, maka paradigmanya itulah yang disebut thariqah. Contoh, siapa yang bisa menuangkan paradigma ini? Dari Syekh Naqsabandi akhirnya muncul thariqah Naqsabandiyah. Terus dari Syekh Abdul Qadir Jailani muncullah thariqah Qadariyah. Nah, jadi terus dari Syekh Sataria ya Sataria kan ya, masih banyak thariqah-thariqah yang ada di Nusantara ini maupun di belahan dunia ini. Nah, jadi jangan salah mengartikan bahwa yang tasawuf, yang sufi harus thariqah. Tidak semua sufi, tidak semua tasawuf itu harus thariqah. Untuk apa sih mempelajari tata cara thariqah ini? Untuk apa? Untuk kita menemukan yang namanya hakikat.
Hakikat ini adalah sebuah pengetahuan atau wawasan yang memang mengenai tentang rasa. Bukan perasaan, tapi sudah rasa. Itu hakikat. Karena apa? Tidak ada yang lebih hakiki, tidak ada yang lebih murni, natural, kecuali rasa. Rasa manis, mau ditaruh di sayur akan menjadi sayur manis. Ya. Mau ditaruh di kopi akan menjadi kopi manis. Mau ditaruh di teh akan menjadi teh manis. Ditaruh di mana saja dia akan menjadi murni, manis ya manis. Ya seperti itu. Benar-benar. Jadi mungkin ada sebagian orang ya Bang ya, kalau Bang Gus ini ketika melihat ceramah kalau Bang Gus menyebutnya apa sih kalau lagi live streaming itu, ceramah atau apa? Ngobrol-ngobrol Ngobrol. aja. Jadi Saya mungkin bukan nggak nyeramain orang, saudara bukan, anak bukan, ya. ngapain gue ceramain kan? Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham, belum sampai, lebih baik ditanya langsung ya kan. Oh betul. Nah seperti Itu pun dengan catatan kalau saya bisa jawab. Kalau nggak bisa ya biasa saya cuekin. jujur ya, jadi apa ya Bang Gus aja. Jadi aku kan sering nontonin Bang Gus itu kan, mau yang di live streaming Facebook aku perhatiin. Awal-awal memang agak ngeblank gitu. Oh ternyata Bang Gus ini sebenarnya Indonesia banget loh. Oh iya. Indonesia banget. Jadi Indonesia, saya lahir di sini, Iya. harga mati. Jadi dia bener-bener nunjukin gue ini orang Indonesia. Kalau dilihat dari ininya, Walaupun sebetulnya Korea. Saya nama asli saya kan Lee Min Ho. Jadi gini Bang, ada juga gini. Ini ada teman yang kemarin juga kan ngobrol sama teman, Hans dulu dengerin. Ini mau aku tanya Bang Gus. Bang, jadi gini. Ada kan sebagian yang misalnya kayak Bang Gus ini kan ziarah ke kuburan tuh. Ziarah. Terus ada yang melarang itu ziarah. Itu maksud dan tujuan untuk ziarah itu gimana Bang Gus? Apa itu tidak melanggar aturan dalam agama? Kalau ziarah yang tidak, kalau kita ini ya, kalau yang kita lihat di Injil sekalipun, ya. Bahwa orang yang menyakiti Tuhan adalah orang yang tidur di makam. Ya kan? Orang yang tidur di makam. Kalau ziarah apa sih? Hans ziarah ke tempat saya. Masa nggak boleh? Enggak, jadi pengertiannya gini Bang Gus. Ada kan yang sebagian, apalagi daerah Depok ya. Daerah Depok itu ada seperti kayak kuburan gitu Bang Gus. Oh, dikeramatkan. Ya, dikeramatkan. Datang dia kadang-kadang mungkin dia melakukan ibadah di situ gitu loh Bang Gus. Jadi gini, yang dikhawatirkan memang ada sebagian imam yang melarang ziarah. Kenapa dikhawatirkan? Dia minta kepada makam tersebut. Padahal sejatinya dia hanya berdoa saja, mencari suasana sih kalau bagi saya ya. Satu, mencari suasana. Oh, di rumah suasana lagi sumpek, di rumah suasana nggak tenang. Oh, mungkin kalau kita ziarah suasananya lebih nyaman, lebih tenang, dan juga kita ingat mati kan gitu. Dan juga yang diziarahi itu kan makam-makam aulia. Aulia atau syuhada ini kan memang para pejuang yang memang tidak pernah mati. Ya. Karena wala taksabana ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Barang siapa yang memperjuangkan agama rakyat, maka jiwanya itu tidak akan pernah mati. Jiwanya itu akan selalu hidup, inda juryakum, bahkan rezekinya akan selalu dikasih. Nah, kenapa kita ziarah-ziarah ke situ? Supaya kita bisa mengikuti jiwa-jiwa para kesatria pendahulu kita. Karena apa? Kita tidak bisa menemukan jati diri kita kalau kita mencari. Karena semakin kita mencari, kita akan semakin jauh. Maka ada bahasa mantolabal kaula qairi nafsi faqad dolala baida. Barang siapa yang mencari sesembahan, mencari ilmu di luar diri, ya maka dia akan tersesat. Maka semua itu harus dikembalikan ke dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus memanjatkan doa di situ? Kenapa harus ziarah? Saya rasa sih hanya untuk refresh saja, untuk mencari ketenangan, kedamaian dan kenyamanan saja, supaya kita bisa meniru ilmu para pejuang ini. Kita mengingat. Nah, jadi kan kalau kita mencari kan, semakin kita mencari, kita akan menemukan sesuatu yang baru, betul nggak? Ya. Sesuatu yang baru kan pasti akan usang. Sesuatu yang usang kan pasti akan terbuang. Nah, dengan kita mencari, kita akan semakin jauh. Maka mau tidak mau kita harus mengingat perjuangan masa-masa terdahulu untuk kita terapkan di masa yang sekarang, untuk kita atur strategi di masa
kemudian. Ini lagi bagus ya. Sama itu untuk yang di makam ya. Sama kayak misalnya benda-benda gini bagus. Ada kan dia sampai terkadang dia taruh di tempat, terus dia sholatin benda itu. Gimana itu Bagus pengertiannya menurut Bagus? Disolatin. Iya. Nah, itu jelas sudah salah. Sudah salah karena dia mengagung-agungkan sebuah benda, sebuah pusaka, itu tidak boleh. Karena suatu keagungan itu terletak pada hati kita sendiri. Karena di hati kita ini terletak Tuhan. Ya, ya. Jadi menurutnya Bagus, Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kau berada di situ aku ada. Ya, ini. Jadi teman-teman yang belum tahu, belum pengertian ini bagus juga ya untuk pelajaran bagi teman-teman sahabat di luar sana yang belum paham. Apalagi kalian mau lebih paham bisa datang langsung ke tempatnya Bagus ini, ke Gus Heri Academy. Iya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaanku itu ini Bang, kalau mau diurut-urut udah banyak lah mungkin ditanyain sama teman-teman yang di YouTube ke Gus-Gus yang lain ya. Jadi aku agak yang lain gitu kan. Iya. Seperti misalnya kayak tadi benda sama ini musik juga, ya kan? Ada kontroversi, ya kan? Musik juga ada kontroversi. Yang kenapa berbeda gitu loh Bang? Ada yang bilang tuh haram, ada yang bilang enggak. Kenapa jadi seperti gitu loh Bang? Nah ini apalagi Bang Gus ini musisi ya. Ya sampai sekarang pun aku tetap anggap dia juga musisi karena sampai sekarang main gitar juga, nyanyi juga. Ya, pengertian Bagus gimana itu? Musik itu kan nada, musik itu suara. Iya kan? Ya. Nah, kenapa nada dan suara itu tidak boleh? Itu kan tergantung situasi, tergantung waktu dan tergantung tempat. Nah, terus yang diharamkan itu kan ma'azif, sesuatu alat pukul atau suatu yang alat yang menimbulkan bunyi-bunyian. Ya kan? Jadi kayak gitar. Gitar ini haram atau halal? Halal kalau dimainkan, kalau dimakan haram. Kan gitu. Alat vital kita kalau kita ketok-ketok sembarangan juga haram juga. Kalau tidak kepada tempatnya, ya kan semua seperti itu. Coba alat kita kalau kita nggak pada tempatnya kan nggak boleh. Benar. Jadi sesuatu yang tidak pada tempatnya itu nggak boleh. Jadi yang diharamkan itu alat, ya semua tergantung. Iman kan ada yang tertinggi itu al-imani arifi, iman yang bijaksana, yang harus bisa menyesuaikan segala sesuatu dengan situasi dan kondisinya. Jadi tergantung situasi dan kondisinya. Kalau lagi azan kita main gitar gitu, wah ini chordnya C, ya jelas nggak boleh. Nah, jadi alat musik itu haram apabila dimakan, tapi kalau dimainkan ya enggak. Dimainkan pun perlu ada situasi waktu, tempat, sama kondisinya seperti apa.